Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Zahira Nashimpa Ramadanti sebagai pemateri dan narator. Perkenalkan, nama saya Jiroda Firdaus sebagai pemateri sekaligus pemeran studi kasus. Perkenalkan, saya Nabila Zara Fikri sebagai pemateri dan pemeran studi kasus. Perkenalkan, saya Rayhan Rita Hermawan sebagai pemateri dan studi kasus. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet. Kejahatan ini dapat berupa pencurian data, penipuan online, peretasan sistem, hingga penyalahgunaan informasi digital. Topik ini sangat penting bagi profesional IT karena mereka memiliki akses terhadap sistem dan data yang sensitif. Jika tidak memiliki etika dan tanggung jawab yang baik, teknologi justru dapat disalahgunakan. Menurut berbagai laporan keamanan digital, kasus cybercrime terus meningkat setiap tahun. Banyak perusahaan mengalami kebocoran data akibat serangan hacker, phishing, atau bahkan dari orang dalam perusahaan sendiri. Karena itu, keamanan cyber dan etika profesi IT menjadi hal yang sangat penting dalam dunia teknologi saat ini. Landasan etika dan hukum. Oke, dalam dunia teknologi informasi, terdapat beberapa teori etika yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu adalah utilitarianisme. Nah, yaitu tindakan dianggap benar jika memberikan manfaat terbesar bagi banyak orang. Kedua adalah deontologi, yaitu menekankan bahwa setiap individu harus mengikuti aturan dan juga kewajiban moral. Yang ketiga adalah hak asasi manusia, yang menekankan pentingnya melindungi hak privasi dan keamanan data setiap orang. Selain itu juga, di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang mengatur kejahatan dunia maya, antara lain UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur penyalahgunaan sistem elektronik. Selanjutnya ada UU Perlindungan Data Pribadi, yaitu UU PDP yang melindungi data pribadi masyarakat. Yang ketiga ada UU Hak Cipta yang melindungi karya digital dari pembajakan. Nah, melalui aturan ini, pelaku cybercrime dapat dikenakan sanksi hukum seperti denda atau hukuman penjara. Seorang pengguna menerima email yang mengaku berasal dari bank. Dalam email tersebut, terdapat pesan bahwa akun bank korban bermasalah dan diminta untuk melakukan verifikasi melalui link. Tanpa menyadari bahwa email tersebut itu palsu, korban memasukkan username, password, dan juga kode OTP ke dalam website yang sebenarnya adalah situs phishing. Beberapa saat kemudian, uang dalam rekening korban tiba-tiba berkurang karena pelaku berhasil mengakses akun bank korban. Pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah pelaku phishing, Korban sebagai pemilik akun, bank sebagai penyedia layanan. aparat penegak hukum sebagai regulator. Dampak dari kejadian ini tidak hanya kerugian finansial, tetapi juga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan layanan digital. Katanya, akun saya bermasalah dan harus segera diverifikasi. Ada email nih dari bank. Nah, dan login udah masuk nih. Tolong di.
Yes, sudah berhasil kekuras. Mampus. Kok saldo aku berkurang ya? Kasus yang baru saja terjadi merupakan contoh phishing. Phishing adalah penipuan dengan cara menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri informasi pribadi seperti password atau data bank. Dalam kasus ini, pelaku membuat email palsu dan website palsu untuk menyerupai website resmi bank. Akibatnya, korban mengalami kerugian finansial dan data pribadinya dicuri. Kasus insider trade merupakan pelanggaran etika profesional IT karena pelaku menyalahgunakan akses yang diberikan oleh perusahaan. Dalam kasus ini, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP dan juga UU ITE. Selain hukuman pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti pemecatan dari perusahaan atau larangan bekerja di bidang tertentu. Jika dibandingkan dengan kasus pertama, insider threat lebih berbahaya karena pelaku memiliki akses langsung ke dalam sistem perusahaan. Sebuah perusahaan teknologi mengalami kebocoran data pelanggan. Setelah dilakukan investigasi, ternyata kebocoran tersebut berasal dari seorang karyawan internal yang memiliki akses ke database perusahaan. Karyawan tersebut menyalin data pelanggan seperti email dan nomor telepon, lalu menjualnya kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pihak yang terlibat dalam kasus ini antara lain, pertama ada karyawan sebagai perilaku insider threat. Yang kedua, perusahaan sebagai korban. Yang ketiga, pelanggan yang datanya bocor. Yang keempat, akaran terdengar dampaknya sangat besar, yaitu dalamnya kepercayaan pelanggan, kerugian reputasi perusahaan, serta potensi penyalahgunaan data oleh pihak lain. Sehan, kamu bertugas mengelola database pelanggan ya. Pastikan datanya aman. Baik, Bos. Aisyah, data pelanggan ini pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Mending aku salin datanya ke laptop pribadi aja. Kasus ini disebut insider threat, yaitu ancaman yang berasal dari orang dalam organisasi yang memiliki akses terhadap sistem. Tindakan ini merupakan pelanggaran etika profesional IT karena pelaku menyalahgunakan kepercayaan dan akses yang diberikan oleh perusahaan. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang ITE, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana serta sanksi administratif seperti pemecatan. Dari dua kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa cybercrime dapat terjadi dari luar maupun dari dalam organisasi. Oleh karena itu, profesional IT harus memiliki integritas, etika, dan tanggung jawab dalam mengelola sistem teknologi. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran. Yang ketiga, keamanan digital. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa cybercrime seperti phishing, hacking, dan insider threat merupakan ancaman serius dalam dunia digital. Profesional IT memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan sistem dan melindungi data pengguna. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain Meningkatkan keamanan data, menggunakan autentikasi yang kuat, Memberikan edukasi keamanan digital kepada pengguna. Menerapkan etika profesi dalam dunia IT. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan kejahatan dunia maya dapat diminimalisir. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai kejahatan dunia Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai kejahatan dunia maya dan tanggung jawab profesional IT. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya etika dan keamanan dalam dunia digital. Terima kasih atas perhatian kalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet. Kejahatan ini Apa sih? Aku cuma Landasan etika dan itunya udah dibikin. Tindakan phishing merupakan pelanggaran. Oh, ini kok melo sih? kasus insiden threat merupakan pelanggaran etika profesional IT karena telah menyalahgunakan aksesnya. Oh, Asik cuk drama. Asik cuk. Kasus insiden threat merupakan pelanggaran etika profesional IT karena pelaku menyalahgunakan akses yang diberikan oleh perusahaan. Dalam kasus ini pelaku dapat dikenakan sanksi dengan hukum. Jangan siarap, oleh pelan-pelan, oi. Untuk menilai hidupku. Siapa yang baca? Siapa yang baca? Keamanan digital pada pengguna. Menerapkan etika profesi dalam dunia IT. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, Kau nih jangan cai. Lanjut. Cindy, kita. Dah. Social distancing. Kembali